mahasiswa dari Prodi Hukum Tata Negara kelas 2B Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya akan menjelaskan tentang pendaftaran tanah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Alfi Rahmayanti dengan NIM 0502042350. Perkenalkan, nama saya Siti Mukarromah dengan NIM 0503042349. Perkenalkan, nama saya Fahmi Ramadan Firmansyah dengan NIM 0504042321. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu tentang pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah berasal dari kata kadastre, bahasa Belanda kadaster, yaitu suatu istilah record atau rekaman yang menunjukkan kepada luas, nilai, dan kepemilikan terhadap suatu bidang tanah. Sedangkan pengertian pendaftaran tanah dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus, berkesinambungan, dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian, serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun, serta hak tertentu yang membebaninya. Di mana definisi pendaftaran tanah di atas merupakan penyempurnaan dari ruang lingkup kegiatan pendaftaran tanah berdasarkan pasal 19 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang hanya meliputi pengukuran, perpetaan, dan pembekuan tanah, pendaftaran dan peralihan hak atas tanah, serta pemberian tanda bukti hak sebagai alat pembuktian yang kuat. Pembahasan yang kedua yaitu tentang asas-asas pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah dikenal dua macam asas, yaitu yang pertama, asas spesialitas, artinya pelaksanaan pendaftaran tanah itu diselenggarakan atas dasar peraturan perundang-undangan tertentu yang secara teknis menyangkut masalah pengukuran, pemetaan, dan pendaftaran peralihan. Yang kedua, asas openbaarheid atau asas publisitas. Asas ini memberikan data yuridis tentang siapa yang menjadi subjek haknya, apa nama hak atas tanah, serta bagaimana terjadinya peralihan dan pembebanannya. Dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakan bahwa pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas. Yang pertama, asas sederhana, yang dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dapat mudah dipahami oleh pihak-pihak berkepentingan, terutama pemegang hak atas tanah. Yang kedua, asas hukum, dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat agar hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri. Yang ketiga, asas terjangkau, dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh pihak yang memerlukan. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang manfaat pendaftaran tanah. Pendaftaran hak atas tanah memberikan beberapa manfaat penting. Antara lain, yang pertama, kepastian hukum dan perlindungan hukum. Dengan mendaftarkan tanahnya, pemilik mendapat kepastian hukum
atas kepemilikan tanahnya dan mendapat perlindungan hukum jika terjadi sengketa atau masalah di kemudian harinya. Dan untuk yang kedua, sertifikat tanah yang diperoleh setelah pendaftaran menjadi bukti kepemilikan yang kuat dan sah secara hukum atas bidak tanah tersebut. Dan untuk yang ketiga, kemudahan dalam peralihan hak. Sertifikat tanah memudahkan proses peralihan hak seperti jual beli, hibah, atau warisan karena kepemilikan sudah jelas. Dan untuk yang keempat, mempermudah investasi dan akses pembankkan. Sertifikat tanah dapat digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit bank atau investasi lainnya. Dan untuk yang kelima, mencegah sengketa tanah dengan adanya data yuridis dan data fiksif yang jelas. Pendaftaran tanah dapat mencegah atau mengurangi potensi sengketa kepemilikan tanah. Dan untuk yang keenam, penataan pertahanan yang tertib. Pendaftaran tanah secara massal akan mewujudkan tertib administrasi pertahanan yang baik dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Terus secara garis besar, pendaftaran tanah memberikan keamanan dan kepastian hukum bagi pemilik tanah serta memudahkan administrasi dan pengelolaan pertahanan di Indonesia. Yang keempat, asas mutakhir. Dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaannya dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya. Data yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang mutakhir. Untuk itu, diikuti kewajiban mendaftar dan pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi di kemudian hari. Asas ini menuntut dipeliharanya data pendaftaran tanah secara terus-menerus dan berkesinambungan sehingga data yang tersimpan di kantor pertahanan selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan. Yang kelima, asas terbuka. Dimaksudkan agar masyarakat dapat mengetahui atau memperoleh keterangan mengenai data fisik dan data yuridis yang benar setiap saat di kantor pertahanan kabupaten atau kota. Pembahasan yang keempat yaitu tentang tujuan pendaftaran tanah. Tujuan pendaftaran tanah dimuat dalam pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu yang pertama, untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah satuan rumah susun dan hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Tujuan memberikan jaminan kepastian hukum merupakan tujuan utama dalam pendaftaran tanah sebagaimana yang ditetapkan oleh Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria. Maka, memperoleh sertifikat bukan sekedar fasilitas, melainkan merupakan hak pemegang atas tanah yang dijamin oleh undang-undang. Jaminan kepastian hukum sebagai tujuan pendaftaran meliputi kepastian status hak yang didaftar, kepastian subjek hak, dan kepastian objek hak. Tujuan yang kedua yaitu untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah, agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. Dan tujuan yang ketiga yaitu untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Maka dari itu, penting sekali pendaftaran tanah agar kita dapat memiliki sertifikat tanah untuk menjamin kepastian hukum bahwa memang kita yang memiliki hak atas tanah tersebut. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang bagaimana cara pendaftaran tanah. Cara pendaftaran tanah dapat bervariasi tergantung pada negara dan yurisdiksi hukum yang berlaku. Berikut adalah langkah-langkah umum yang biasanya dilakukan dalam proses pendaftaran tanah. Yang pertama, persiapan dokumen. Siapkan dokumen-dokumen yang diperlukan.
seperti sertifikat kepemilikan tanah sebelumnya, surat-surat bukti kepemilikan, dan dokumen-dokumen lain yang diminta oleh pihak berwenang. Yang kedua, kunjungi kantor pendaftaran tanah. Pergi ke kantor pendaftaran tanah yang berwenang di wilayah tempat tanah berada. Biasanya, kantor ini dikenal sebagai kantor pertahanan atau badan pertahanan. Yang ketiga, isi formulir pendaftaran. Isi formulir pendaftaran yang disediakan oleh kantor pendaftaran tanah. Formulir ini biasanya meminta informasi seperti identitas pemilik tanah, lokasi tanah, dan deskripsi tanah. Yang keempat, serahkan dokumen. Serahkan dokumen-dokumen yang diperlukan kepada petugas di kantor pendaftaran tanah. Pastikan dokumen telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Yang kelima, pembayaran biaya pendaftaran. Bayar biaya pendaftaran yang ditentukan oleh kantor pendaftaran tanah. Biaya ini dapat berbeda tergantung pada luas tanah dan kebijakan setempat. Yang keenam, verifikasi dan peninjauan. Setelah dokumen diterima, petugas akan melakukan verifikasi dan peninjauan terhadap dokumen yang diajukan. Mereka akan memeriksa keabsahan dokumen dan memastikan bahwa semua persyaratan terpenuhi. Yang ketujuh, penerbitan sertifikat. Jika semua persyaratan terpenuhi dan tanah telah berhasil didaftarkan, kantor pendaftaran tanah akan menerbitkan sertifikat kepemilikan tanah yang menunjukkan bahwa Anda adalah pemilik sah tanah tersebut. Baik, itu tadi penjelasan dari materi yang disampaikan oleh teman-teman saya tentang pendaftaran hak atas tanah. Kalau kalian tidak memiliki sertifikat atau masih belum mendaftarkan tanah kalian, hendaknya kalian cepat untuk mendaftarkan tanah tersebut agar hak atas tanah tersebut jelas dari kepastian hukum dan sumber hukumnya, supaya tidak terjadi sengketa. Demikian penjelasan dari kelompok saya. Semoga yang dipaparkan oleh teman-teman saya bermanfaat. Terima kasih.